mereka sudah kesini, mereka ada minat, ya. Begitu mereka ada minat tapi respon kita slow, mereka akan turun ekspektasinya. Jadi mereka nggak jadi datang ke outlet. Atau misalkan pun mereka datang ke outlet, ya minimal kita sudah menginformasikan. Yang pertama, customer tuh senang dengan orang yang fast respon. Di mana iklan yang paling efektif? Ayo, di mana iklan yang paling efektif? Di mana? Siapa yang nge-like selama ini iklan kita? Kok ketawa? Siapa yang nge-like iklan kita, iklan yang kalian buat? Siapa yang komen, siapa yang like? Dari tim kita. Kenapa? Karena ada cek. Kasian banget ya. Udah capek-capek buat iklan, udah mikirin kontennya gimana. Yang nge-like cuma tim. Itu pun karena ada checklist. Takut nggak perform, takut dinilai, makanya komen. Padahal apakah itu sebenarnya tujuan kita beriklan? Apa tujuan beriklan? Ayo, apa tujuan beriklan? Bikin TikTok ini tung gitu. Karena saya senang lihatnya. Apa sebenarnya tujuannya? Mencari customer. Tujuannya kan di sini. Terus setelah itu ditindaklanjuti nggak? Dipelajari nggak iklannya? Iklan saya ini yang nge-like cuman teman-teman saya aja, yang komen juga teman-teman saya aja. Terus iklannya juga bersifat informatif, bukan marketing. Sekarang ada murid saya yang tamat. Sekarang ada hari raya. Sekarang ada ini, ada itu. Tapi kita lupa untuk ngasih tahu orang-orang di luar kita, ya, di luar tim kita, bahwa kita ini punya kelebihan, kita punya value. Nah, itu yang harus diinformasikan secara terus-menerus, secara konsisten. Paham sekarang? Nah, apa yang bisa kita ubah dari iklan kita? PR ya, koordinator harus punya pemikiran untuk memajukan outlet, untuk biar siswanya nambah. Itu dulu. Bagus gak iklan kita selama ini? Jujur, bagus nggak? nggak dimarahin kok, nggak dimarahin. Ayo, kira-kira gimana? Banyak yang respon nggak? Selain teman-teman kita dan anemon-anemon yang lain di luar sana, ada nggak? Ada ngefek nggak? Ngefek nggak ke murid baru gitu? Ada. Berapa persen? Apakah semua customer kita yang 9 orang, 12 orang itu datang dari iklan kita? Atau mereka datang langsung ke outlet? Kebanyakan datang langsung ke outlet, bukan dari iklan kan? Nah, kalau kebanyakan customernya tuh datang dari melihat langsung keadaan outlet, lalu kenapa kita menghabiskan waktu kita untuk beriklan? Untuk posting? Harusnya di zaman digital sekarang kita bisa memanfaatkan itu, asalkan kontennya yang benar, kontennya yang menarik dan informatif tentang kelebihan produk kita, kelebihannya Anemon. Itu dulu yang dipikirin, supaya kita nggak ngabisin waktu tapi ternyata nggak ngefek, murid barunya tetap sedikit, leadsnya banyak nggak? Tahu leads ya? Orang yang tanya-tanya, orang yang nelpon, orang yang datang langsung, orang yang respon di DM, itu namanya leads. Banyak nggak? Nah, itu dicatat. Dari setiap iklan yang kalian bikin, setiap hari kan bikinnya, itu berapa orang sih yang respon selain kita? Berapa orang yang istilahnya DM kita? Ada nggak? Nah, itu dicatat. Kalau nggak ada, review lagi iklannya. Jangan cuma ngandelin template dari pusat, dari kita. Harus berpikir kreatif. Harus berpikir apa sih yang ngetrend sekarang? Ngetrennya di TikTok tuh apa sih? Yang mana bisa kita korelasikan ke bisnis kita, ke pekerjaan kita. Banyak kan konten-konten edukasi untuk anak-anak tuh yang lagi ngetren tuh, kayak misalkan apa ya, sekarang tuh kalau yang di TikTok itu kan lagi ada yang kayak gini-gini misalkan. Pernah nggak? Pernah nggak bikin iklan itu? Belum kan? Tapi tahu kan itu lagi ngetren.
Kenapa nggak coba isu aktif? Kalau outlet saya nggak kelihatan gimana dong? Nanti lewat dong. Nah itu harus kalian bisa menyampaikan. Dan datang ke outlet. Begitu datang ke outlet, kira-kira yang pertama kali mereka rasakan di mana? Di bagian mana di bagian outlet itu? Parkir. Gimana parkir kalian? Coba ingat-ingat sekarang, crowded nggak? Ada ada tempat nggak? Perhatikan itu. Kalau misalkan outletnya parkirnya sempit kayak di Melangit, guru-gurunya harus ngalah. Ya, taruh di belakang atau gimana? Gimana aja caranya supaya di parkir tuh customer tuh nyaman? Terus di parkir kita kotor atau enggak? Coba ingat-ingat sekarang lagi. Kalau kotor bisa jadi langsung persepsi. Langsung dia ngomong sama dirinya sendiri. Wih, kok gini sih? Merawat ininya nggak bisa gimana ya nanti guru-gurunya. Apalagi outletnya buram gitu ya. Terus tampilan outletnya nggak bersih, ada sampah di sana sini. Itu mereka akan menghakimi langsung. Meskipun kita tidak seperti itu, meskipun guru-gurunya ramah di dalam, tapi kalau outletnya di luar, mereka udah bisa bikin persepsi. Di luar itu misalkan kotor atau apa, mereka akan menganggap kita semua seperti itu. Mereka tidak akan peduli kita tuh lupa, kita itu misalkan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu nggak peduli mereka. Yang penting mereka ngelihat, mereka dengar, mereka rasain, mereka langsung bikin persepsi, gitu ya. Itu sudah hukum alam, nggak bisa kita cegah. Makanya dari awal ini semua journey ini harus dapat bintang 5. Gitu. Datang ke outlet, udah gitu mereka masuk. Apa yang mereka lihat? Coba ingat-ingat, di front office saya gimana ya? Penataan tempat printer saya, penataan komputer saya, penataan barang-barang di situ rapi nggak ya? Ada foto apa aja di situ? Ada nggak foto misalkan testimoni orang tua yang kita bingkai di tempat ruang tunggu? Ada nggak foto-foto anak-anak belajar, foto anak yang happy, kita ajak foto bareng? Terus kita misalkan bisa ngasih mereka di foto itu mereka tamatnya berapa jam, berapa bulan? Ada nggak? Jadi jangan ngasih foto itu tentang diri kita, tapi tentang apa yang diinginkan oleh customer. Ingat nggak? Ini sudah beberapa, tapi kalian nggak ada yang nyatet. Pasti lupa ya. Ini bukan sekedar mendengarkan ya. Saya bukan lagi siaran sekarang, tapi saya tunggu praktek kalian nanti di outlet. Kalau sampai nggak melakukan ini berarti rugi kita bertemu sekarang. Oke? Sudah datang ke outlet, kemudian mereka masuk. Siapa yang nyambut pertama kali? Bisa nggak bukan koordinator? Bisa. Siapa? Gurunya. Gimana senyum gurunya pada saat mereka datang? Nggak tahu. Saya nanya, apakah itu yang dirasakan oleh customer kita? Belum tentu. Kita bisa jadi seperti itu karena kita koornya. Tapi kita tidak menjaminkan guru-guru kita melakukan itu pada saat kita nggak ada. Benar nggak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bisa menjamin bahwa guru-guru kita akan melakukan itu, apa yang harus kita lakukan? Ayo Bapak. Kita bisa nggak menjamin kita bisa melakukan itu? Bisa? Bisa. Kita bisa nggak menjamin guru-guru kita juga sama dengan kita? Nggak bisa. Apa yang kita lakukan supaya mereka bisa sama seperti kita? Kenapa? Di briefing. Oke, good. Untuk menduplikasi diri kita harus ajarin mereka. Itu tugasnya koordinator. Karena kalian yang melihat setiap hari guru-gurunya. Oke? Sudah datang, masuk ke outlet, terus mereka tanya-tanya, betul ya? Begitu mereka tanya-tanya, apa informasi yang kita berikan? Informasi yang kita berikan apa? Ingat ya, pada saat datang ke outlet, ini poinnya apa aja tadi? Ayo.
Masih ingat nggak? Melihat penampilan outlet. Tampilan outlet. Terus apa lagi? Parkir yang ada di outlet. Ya, tampilan outlet ya. Tampilan outlet, parkir, apa lagi? Tampilan front office-nya. Front office. Terus Sikap dari dari tampilan front office-nya harus gimana? harus rapi. Terus apa lagi yang lebih penting? bersih. Situ sudah harus. Ada foto-foto testimoni dari orang tua. Ya. Ada foto siswa sedang belajar. Hmm. Sekarang ingat-ingat di outlet kalian masing-masing udah ada belum itu? Jadi kapan mau dibikin? Ini salah satu yang penting loh, karena ini salah satu customer journey-nya. Pada saat mereka datang, oh ini loh tulisan anak-anakku bagus sekali, before after. Ya, sebelum masuk ke anemon begini tulisannya, setelah tamat di anemon begini tulisannya. Ini foto anaknya dalam berapa bulan? Bisa nggak dikasih tahu seperti itu? Ditampilkan seperti itu, bisa? Menarik nggak? Senang nggak kalau calon orang tua ngelihat, oh gini, nanti anak saya kalau udah belajar di anemon. Yang terlihat itu tulisan kan? Kalian kan punya data, ya kan? Itu bisa. Coba pikirkan lagi, apa kira-kira terobosan yang akan kalian lakukan di outlet, di front office, dan di ruang tunggu yang bisa dilihat sama orang tua tentang budaya kita, tentang produk kita, tentang apa yang menjadi keunggulan kita. Oke, tampilan front office ini isinya apa ya? Oke. Setelah mereka lihat, oh ini visinya terpercaya mencerdaskan generasi berkualitas. Oh misinya ini bagus sekali misinya. Terus dipasang juga dengan rapi, nggak ada miring-miring gitu ya. Terus printernya juga rapi, tempat-tempatnya semua rapi, bersih. Udah persepsinya udah oh bagus. Orang yang bisa mengorganize barang-barangnya, dia bisa mengorganize dirinya sendiri dan bisa mengorganize orang lain. Jadi hal kecil pada saat kita tidak bisa mengorganize barang-barang kita, di situ muncul pikiran orang tentang kita bahwa kita kurang rapi. Padahal kita sebenarnya rapi, cuma lupa aja. Itu anak-anak berantakin kan, tapi kan mereka tidak mau mendengar alasan itu. Itu namanya excuse atau beralasan, atau blaming, menyalahkan orang lain, menyalahkan anak-anak. Kan susah miss ngurusin anak-anak, sekarang dikasih ini nanti begini diberantain, kan susah. Nah itu namanya blaming, namanya menyalahkan orang lain. Tapi customer tidak mau tahu itu. Dia hanya mau melihat apa yang dia bisa lihat, dia dengar, dia rasain. Itu yang menjadi persepsi mereka tentang kita. Ya, jadi pastikan barang-barang kalian di sana terorganisir dengan baik, ya. Foto-foto terpajang dengan baik, ruangan bersih, sehingga persepsi customer menjadi baik tentang kita, tentang anemon, ya. Mereka masuk, masuk sudah datang ke outlet, di parkir udah bagus ya, nggak crowded parkirnya. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan, mereka ngelihat ada tampilan-tampilan before afternya, anak-anak yang dari nggak bisa jadi bisa, ya, dari tulisan yang kurang bagus jadi bagus. Itu mereka bikin persepsi. Bila perlu kita tampilkan misalkan di outlet itu target belajar. Saya dulu waktu pertama kali buka outlet itu saya tampilkan di ini ya, kayak papan nama, kayak papan tulis gitu. Saya tempel ini yang paling terakhir, modul yang paling terakhir dalam satu level. Contoh misalkan level 1 berarti Raja Gajayana ya. Saya tampilkan itu pertemuan keberapa, bisanya di pertemuan keberapa. Ngerti nggak? Ngerti? Di sana? Targetnya di pertemuan keberapa? Level 1 tamatnya 12? Oke, pertemuan ke-12 bisa baca ini. Level 2 yang terakhir, pertemuan keberapa bisa baca ini. Level 3 itu kita punya 13 level. Cari kata-kata yang paling sulit, ya, paling bagus ceritanya, bisa kita tempel di situ. Ini loh bisanya pertemuan kesekian. Jadi orang ngelihat, oh masa bener sih pertemuan ke-12 sudah bisa ini, udah bisa baca ini, pertemuan segini udah bisa baca ini. Kan kita tidak menyebutkan ini kan, tidak menyebutkan materi,
gitu. Jadi bisa dirancang tuh, cari spot yang di ruang tunggu yang dilihat terus sama orang tua. Oh mereka bisa melihat, oh ini yang nanti didesain anak saya, pertemuan kesekian ini gitu. Jadi mereka tahu dari awal bahwa ini loh, nanti pun mereka pada saat mereka bilang saya mau berhenti bu, anaknya masih di pertemuan ini loh yang belum bisa dia baca, kan bisa kita tunjukkan begitu ya. Itu masuk ya. Buat ruangan seinformatif mungkin, jangan tentang kita tapi tentang apa yang dibutuhkan oleh customer. Bila perlu nanti modulnya di ini ya, apa namanya tuh, digambar, misalnya bukan digambar ya, diketik ulang, nanti tim desain yang akan kerjain itu bisa kalian tempel di sana. Jadi dibikin kayak kalau poster itu kalau modul kan apa istilahnya, latar belakangnya kan cuma putih aja, jadi kurang menarik kan. Nanti kita bikin gambar mungkin sebesar A4 gitu, nanti kasih latar belakang terus kasih materinya gitu ya. Itu nanti ditempel. Perhatikan di sekeliling kalian tuh udah menarik belum tampilan outletnya di dalam, ada coret-coretnya enggak, itu perhatikannya. Setelah itu kasih informasi. Nah ini penting, ini udah ada skripnya nih, jangan sampai terlewatkan. Udah dikasih skripnya kan? Sudah. Itu terus dilatih sama tim pada saat briefing pagi. Oh kita sekarang latihan ini, latihan menerima customer, latihan menangani komplain gitu misalkan, latihan mengedukasi. Ayo kita latihan role play pas saat briefing. Luangkan waktu lah sekitar 5 menit untuk itu. Informasi ini bukan hanya disampaikan pada saat di sini ya, journey yang di sini, tapi ini akan dibawa terus pada saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, sampai dia tamat. Ini yang paling penting. Makanya ada yang namanya edukasi. Edukasi itu apa isinya? Ya informasi. Semuanya diinformasikan dan semuanya itu dilakukan secara kontinu. Itulah salah satu langkah untuk marketing. Marketing itu adalah komunikasi yang kontinu, terus menerus dilakukan, bukan sekali 2 kali dilakukan langsung berhenti. Ya, yang senior belum dapat pelajaran ini catat juga. Nanti kalian lupa gimana timnya bisa ingat. Oke, lanjut ke trial. Pada saat trial ini apa sih yang mereka terima? Perlakuan seperti apa sih? Crowded atau enggak pada saat trial? Gimana cara kita ngatur jadwal pada saat trial? Pernah nggak orang tua misalkan komplain karena kok saya trialnya tuh muridnya banyak gitu. Ngelihat dia pada saat trial loh, ngelihat muridnya lari-lari gitu kan, terus nggak terkoordinir kelasnya. Aduh, nanti anak saya belajarnya kayak gini dah. Terus dengar misalkan gurunya suaranya tinggi meskipun nggak marahin anaknya dia, langsung dia muncul persepsi, aduh anak saya nyanyi gini. Gitu. Hati-hati karena semua ini bisa bikin persepsi yang bikin mereka pergi. Ya. Trial apa yang kalian sampaikan pada saat laporan trial? Seberapa sih anak ini bisa? Seberapa ajaibkah yang mereka rasakan? Karena gini, kadang-kadang ya saya ngelihat konten-konten dari outlet itu mereka baca tapi mereka bacanya per suku kata, tidak berintonasi. Jadi nggak ajaib lagi, kelihatan banget baca, siapapun bisa, udah nggak ajaib lagi. Jadi gimana caranya pastikan anak itu keluar bisa baca berintonasi, seolah-olah baca satu kalimat panjang, gitu. Jangan sampai mereka keluar, mereka masih terbata-bata, hilang ajaibnya. Ya, bila perlu latih mereka pada saat mereka mau keluar. Caca, ini bacanya nanti ya, caca, baca, aba. Jangan dibiarin anak keluar tuh ca, baca, aba. Nggak ajaib, karena itu hanya pengulangan suku kata. Pastikan itu ya. Pada saat trial apa yang harus diperhatikan? Penjadwalan semuanya. Kesan pertama harus bintang 5. Ini trial ini kesan pertama untuk anak. Yang lain ini kesan pertama bagi orang tua. Oke. Setelah trial mereka daftar. Ya, daftarnya gimana? Apa yang diedukasi? Nah,
pada saat setelah trial masih ada lagi nih melekat nih, informasinya melekat ke sini. Daftar gini, informasinya juga melekat ke sini ya. Jadi informasi itu selalu diberikan, diulang-ulang. Ini akan ngikut ini di keempat step selanjutnya. Di sini pun harus ada informasi. Nah, pada saat kita memberikan informasi, kita lebih banyak bertanya, bukan lebih banyak menjelaskan. Ya, tanya adiknya kelas berapa, pernah les di mana aja, ada pengalaman apa kalau dia pernah les, terus dia umurnya berapa, kalau dia kelas 1 gimana, gitu ya. Gimana pengalamannya di sekolah? Tentunya kalau kelas 1 pasti punya pengalaman yang berbeda dengan anak-anak yang belum sekolah atau TK. Pasti pengalamannya beda. Nah, itu yang harus kita tanyakan. Terus budget orang tuanya gimana? Kalau kita punya sekian, diinformasikan biayanya terakhir ya, dari ibu bagaimana, gitu kan? Bukan kita mau gini ya. Istilahnya kita pingin tahu kemampuan orang tua juga. Dengan biaya sekian seperti apa gitu, kita punya biaya sekian gitu, tapi bukan berarti kita harus memberikan diskon dan lain-lain, cuma kita informasikan. Terus dari segi waktu, cek sekarang apa penyebab siswanya berhenti. Kalau penyebab siswa berhenti adalah misalkan nggak ada yang nganter, ini gimana Bu, soalnya kita punya jadwal 3 kali seminggu, ada nggak yang nanti nganter adiknya supaya nggak berhenti tengah jalan. Ditanyakan begitu dari awal. Banyak bertanya ya, adiknya ada kegiatan apa aja, apakah ada kegiatan belajar di sekolah, supaya nggak begitu udah masuk kemudian dia keluar karena alasan sekolahnya tatap muka. Jadi tanya, kalau tatap muka nanti lesnya jam berapa bisanya, kasih tahu. Kalau misalkan dia butuh istirahat, kita kasih tahu. Misalkan dia sekolah pagi, jangan mau misalkan saya mau jam 1 aja Bu, apakah itu tidak tidur siangnya adik? Ya, kita bentuk perhatian kita juga bisa seperti itu ya. Nah, semuanya kita tanya. Setelah kita dapat jawabannya kan kita gali nih, kita catat apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kita. Bila perlu kita tanya, Bu, kenapa sih milih Anemon? Kan ada tempat les lain, ya kan? Ada bimbingan belajar yang lain. Bu, kenapa sih milih Anemon? Bu, taunya Anemon dari mana sih? Gitu. Jadi jangan kaku ya, jangan hanya sales script aja dipakai. Tapi kita juga ingin menggali sebenarnya ini orang tua nih, dia tipenya seperti apa sih? Tipenya seperti apa? Kebutuhannya apa? Kemudian apa yang diinginkan dari kita? Sebenarnya apa sih ekspektasi ibu untuk lesin anaknya di Anemon? Bisa kita tanyakan begitu. Karena apa? Karena ekspektasinya cuma 1 jam lesnya sekali aja. Nah, itu yang bahaya. Salah berarti ekspektasinya sama kita, benar gak? Tanya, apa sih ekspektasinya? Oh, saya pingin anak saya cepat bisa baca, soalnya dia nanti bisa masuk SD, 2 bulan lagi dia harus masuk SD. Nah, begini ya Bu, untuk anak-anak yang mau masuk SD, kita memang prioritaskan. Kenapa? Karena sebelum masuk SD harus sudah bisa baca. Jadi nggak bisa yang langsung singkat, langsung ketika bisa baca, nggak bisa, harus ada prosesnya. Nah, itu kita jelaskan. Dan kalau misalkan anak-anak yang mau masuk SD ini, jangan sampai dia bolong-bolong lesnya Bu ya. Karena apa? Karena yang pertama dia akan memperpanjang masa belajar membacanya. Kalau dia belajar baca aja nggak bisa, dia akan kesulitan banget untuk ikut pelajaran yang lain. Jadi kalau misalkan bisa Bu, jangan dulu deh ikutin les yang lain, karena dia akan bingung. Bingung nggak dia? Bingung kan? Dia akan bingung Bu. Nah, begitu anak itu mulai bingung, maka kepercayaan dirinya yang akan terkikis. Rasa percaya dirinya dia nganggap tuh susah gitu loh. Belajar apa aja susah karena kita nggak bisa kan? Bukan karena nggak bisa pelajarannya, karena nggak bisa baca. Itu akarnya. Akarnya itu yang harus kita jelaskan. Ini loh Bu, resikonya kalau nggak bisa baca. Saya sering sekali dapat ini, istilahnya teman saya mau konsultasi lah istilahnya. Gimana sih caranya anakku kelas 2 tuh udah gini nggak bisa baca? Dia harus les ini, harus les ini, harus les ini, gitu kan?
Jangan dulu dilesin, saya bilang gitu, karena teman kan bisa kan berani, tapi mindset itu yang harus kita miliki. Jangan punya mindset bahwa mereka harus jadi murid kita karena kita punya target, kita ingin meningkatkan omset, enggak, karena kita ingin kasih solusi ke mereka. Itu yang harus ada di mindset kita, sehingga energi kita menyampaikan juga beda, dengan penuh empati, dengan penuh keinginan bahwa anak kita mau bantu ini anak gitu. Jangan terpatok sama sales script, tapi kita pengen loh anak ini. Kalau saya mendengar ya, ada anak-anak SD yang belum bisa baca, itu saya bisa akan berbuat apapun supaya anak ini bisa baca. Saya bisa marahin orang tuanya kalau orang tuanya maksa anaknya untuk ikut pelajaran lain. Jangan ikutin pelajaran lain, karena efeknya begini. Saya bisa jelasin itu, sehingga orang tuanya ngerti. Karena apa? Karena kita pingin anak ini bisa, bukan karena saya pingin cari murid. Ngerti kan maksudnya? Akan berbeda sekali energinya. Mereka akan bisa rasain. Ketika kita ingin membantu, mereka bisa rasain. Dan mereka akan lebih ikhlas gitu loh, ikut kita. Karena kita memang dengan hati gitu. Bukan semata-mata transaksi untuk dapetin siswa baru. Paham ya sampai sana ya? Nah, di sini kemampuan komunikasi kita sangat penting. Ketika kita ingin memberikan solusi, maka orang itu akan tertarik pada kita. Ketika kita ingin transaksi, maka orang itu akan menjauh dari kita. Ya, kita lihat, makanya kita perlu touching anaknya kelas berapa. Oh, udah kelas 2, aduh, terus gimana terus pelajaran sekolahnya. Kita penuh perhatian gitu loh. Pada saat kita bertanya, gimana Bu sekolahnya? Ini dah Miss, dia tuh belajar nggak mau. Biasanya orang tua marah kan, belajar nggak mau, dikasih tahu nggak bisa, pokoknya nggak mau ambil buku gitu, sampai dimarahin sama guru-gurunya di sekolah misalkan, dia bilang gitu. Nah inilah Bu, sebenarnya nih semua anak tuh pintar sebenarnya. Pengalaman kami Bu, nggak ada anak yang bodoh, tapi kita harus tahu apa sih kesulitannya dia. Banyak anak yang nggak bisa ngikutin pelajaran menjadi anak yang dilabel anak yang bandel, dilabel anak yang nggak mau nurut. Karena apa? Karena dia udah merasa sulit. Ya, ini bisa kalian jelasin ya. Karena dia sudah merasa sulit, maka dia tidak mau melakukan itu. Dia merasa segala sesuatunya tuh istilahnya berat gitu loh. Kalau kita belajar berat, pengen nggak ngelanjutin pelajaran? Nggak pengen. Nah itulah yang dialami oleh anak-anak SD. Begitu mereka merasa berat, mereka nggak mau lagi melakukan itu. Sehingga label dari orang tuanya itulah yang menyebabkan mereka menjadi minder, menjadi nggak pede. Ya, apalagi orang tuanya galak gitu misalkan. Kan banyak tuh, pasti kalian nanti sering akan ketemu orang tua yang begitu. Saya marahin sampai nggak mau juga. Saya punya teman, punya keponakan dari saudara, adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya, pamannya, kakeknya, neneknya, semuanya marahin dia karena dia nggak mau belajar. Padahal penyebabnya apa? Nggak bisa baca. Begitu dimasukkan ke anemon, karena dia bisa baca, dia merasa pede. Saya bisa loh, saya senang. Akhirnya buka buku pelajaran, buka buku, modul-modulnya suka dibaca. Orang tuanya bingung melihatnya, orang tuanya senang melihatnya. Terus dia merasa anaknya berubah. Padahal dia nggak berubah, dia sebenarnya senang, tapi dia nggak bisa. Iya kan? Nah itu yang harus kalian jelaskan. Supaya nggak semata-mata kita memprospek terus kita bilang, ini loh Bu, paket lesnya harganya segini-segini. Itu jangan ya. Tingkatkan keinginan kita untuk bantu orang lain. Di sini sangat penting teman-teman, ya. Dan ini semuanya tuh harus diikuti sampai dia tamat, sampai dia selesai. Satu kali aja kalian miss satu, ya, mengedukasi ini, maka dia akan lost di salah satu journey-nya. Dia akan pergi tanpa kita tahu kenapa alasannya. Gitu ya, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Oke. Sampai mana tadi? Sekarang udah daftar ya? Udah daftar plus informasi. Belajar sekarang, belajar. Perhatikan guru-guru kalian. Seperti apa mereka ngajar? Cek ke kelas, bener nggak? Tulisannya bener nggak? Ya kan? Kemarin komplainnya di Komodo karena arahnya nggak bener. Itu sangat penting. Kenapa arahnya harus benar? Tahu nggak? Kenapa? Kenapa arah itu penting? Kenapa anak itu harus tulis A tuh begini? Bukan tangkainya dulu baru begini. Kalau sampai nggak tahu nih,
Trainer-trainernya besok saya jewer. Supaya bentuknya rapi. Ya, salah satunya. Ayo. Ayo. Ini kalian mempertaruhkan para trainer. Nanti trainernya dijauh. Kelanjutan ke depannya, Miss. Diam dulu, saya mau cek dulu. Kenapa nulis B itu harus begini? Kalian tahu nggak kenapa? Kalian tahu nggak itu harus arahnya harus benar? Tahu nggak? Kok ragu-ragu? Aduh, ini gimana nih? Tahu nggak arahnya harus benar? Miss Ari, tahu nggak arahnya harus benar? Kalau orang ngangkut itu kan gini ya. Kalau dia ngerem gitu berarti ragu-ragu berarti. Kenapa? Miss Erika? Mempengaruhi tulisan ke depannya, Miss. Kalau misalkan sudah terbiasa tulisannya rapi, nanti ke depannya juga akan rapi. Menurut saya seperti itu. Oke. Miss Tawita? Mempengaruhi tangan dominan adalah belajar. Tangan dominan. Iya. Oke. Miss? Nanti kenapa siswa menulis huruf B harus tegak dulu? Karena agar lebih rapi gitu nih. Jadi biar Mikirnya lama ternyata jawabannya sama. harus tegak dulu. Belajar nulis yang lurus, habis itu baru buat Bengku. Oke, kalau D gimana? kalau D apa juga bisa. Lurus dulu apa lengkung dulu? Lengkung. Kalau D lengkung dulu. Lurus dulu. Pertaruhkan nih. Sudah saya cek trainernya. Ayo, kenapa? Kalian pernah dikasih tahu nggak? Jujur aja nih, nggak apa-apa. Jujur aja. Jujur li. Serius Miss tak tahu. Tahu kalau harus benar, tapi alasan kenapa harus benar? Terus Miss ngajarin gimana? Miss Dina tahu? Kalau Mati saya, kalau Miss. setahu saya sih, kalau di dunia ini apa ya, parenting anak-anak itu saya pernah baca, karena menulis itu juga bisa ngelatih motorik halusnya. Terlalu jauh mikirnya. Itu sih yang saya baca. Trainer nggak tahu. Peringatan kan? Ya. Nanti saya berusukan aja deh ke kelas-kelas deh. Saya mau tanya, pantesan ada Apa itu Dinda? ya Miss Dinda apa? Sama apa enggak? Jangan salah. Betul gini kan, nanti setelah nulis tegak kan ada tegak bersambung. Itu akan mempermudah anak nulis tegak bersambung juga, Mas. Berarti informasinya nggak di sini aja ya? berarti ya. Pantesan ada komplain seperti itu. Cek, trainernya. Iya. Dulu saya waktu masih training juga udah banyak kasih tahu. Apa Miss lupa? Enggak ada soalnya. Udah tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting sekarang kalian sudah tidak tahu. Apa yang mau dicatat sekarang? Ya, ada komplain seperti itu karena ya kalian nggak tahu. Gurunya tahu nggak? Nggak tahu juga. Kenapa harus begitu? Why-nya kenapa? Kenapa harus ada tulisan A-nya tuh begini? Seret, seret. Kenapa nggak A-nya tuh begini? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa kita nggak pakai A begini terus kita nggak pakai A gini, kita pakai A ini? Pernah nggak ada orang tua komplain, Miss di sekolah saya anaknya A-nya gini, tapi kok di anemon kasih A-nya begini? Ada nggak yang komplain? Belum ya? Siap-siap nanti akan ada orang tua komplain seperti itu. Miss, kenapa kok di sekolah A-nya begini, di anemon A-nya begini? Anak saya bingung. Terus kalian jawab apa? Kenapa kira-kira saya bikin A-nya begini?
Kerut semua nih jadi. 30 hari training ternyata belum dikasih, kenapa A-nya harus begini? Ya, A-nya harus begini, kenapa tidak ini, ya? Kenapa tidak ini, kenapa harus begini? Ini nggak semata-mata dibuat karena kebetulan fontnya begini, nggak. Itu semua ada sebabnya. Ya, kalau kita ngajarin pakai A begini, yang pertama, anak itu akan mengangkat, ya, 2 kali dia. Oke, 1, 2, ngangkat. Oke. Yang kedua, pada saat dia nulis tegak bersambung, dia akan belajar A ini lagi, benar nggak? Semakin banyak anak belajar hal yang sama, efektif nggak? Efisien nggak? Mubazir nggak? Iya kan? Sekarang dia belajar A gini, dengan susah payah. Begitu tulisan tegak bersambung, kan tinggal begini. Benar? Nah itu yang harus kalian tahu, hal-hal kecil begini, sehingga bisa jelasin. Oh memang udah dari sononya begitu bu, nggak bisa. Begitu kalian udah ngomong kayak gitu, orang tua langsung lari. Oh nggak sesuai nih A-nya, padahal gara-gara A loh. Kalau kita bisa jelasin, bisa jadi dia nggak mau pakai A begini di sekolah. Ya, kenapa nggak pakai A kapital? Kalau di sekolah pakai A kapital ya, pertama belajar A, B, C, D dan lain-lain sampai Z. Kenapa nggak pakai A kapital? Karena untuk bacaan itu lebih dominan yang paling sering muncul A kecil. Untuk A kapital itu hanya di awal kalimat, kemudian di beberapa kata-kata khusus gitu. Iya, tapi kenapa kita nggak ngajarin? Di Anemon ada nggak belajar ini? Kenapa? Kenapa kita nggak ngajarin A begini? Ini juga ada maknanya, ada alasannya. Kira-kira kapan anak-anak belajar huruf kapital? TK ada nggak? Diajarin huruf kapital itu harus digunakan di awal kalimat, terus harus di singkatan. Itu kira-kira belajarnya kelas berapa? SD kelas 2 minimal ya. Penting nggak ini? Sebelum anak bisa baca? Nggak penting sama sekali. Yang nggak penting kita ilangin, kita buang. Jangan membuat anak tuh terlalu banyak belajar hal-hal yang tidak penting. Sama seperti ini. Boleh nggak kita ngajarin ini? Boleh, tapi dia harus belajar lagi yang ini. Ya, kenapa harus arahnya sama? Karena pada saat nanti dia belajar tulis tegak bersambung, kan dia sudah terbiasa tuh tulis begini kan? Kita tinggal ngajarin dia truk sama truk. Ya, bayangkan kalau kalian ngajarinnya itu nggak memperhatikan, lengkung dulu baru lurus. Misalkan anak terbiasa bikin lurus dulu baru lengkung, jadi A nggak dia? Jadi A. Tapi pada saat dia belajar tegak bersambung, bayangkan gimana caranya kita ngajarin lagi dari awal. Harus ini dulu, lengkung dulu, lurus, baru ini. Ulang lagi kan, 2 kali belajar hal yang sama. Memberatkan nggak? Jangan sampai terjadi di Anemon. Itu ya alasannya. Kenapa ini kita buat hurufnya seperti ini. Oke? Ini informasi. Hal-hal yang begini kalian harus tahu, semua filosofinya harus tahu. Kenapa tidak mengenakan huruf di awal? Udah diajarin? Sudah diajarin kenapa? Agar siswa tidak mengeja saat membaca. No. Karena sifat huruf abstrak tidak bisa dibayangkan. Itu benar. Tapi kenapa kita oke lah huruf itu abstrak tidak bisa terwujud. Oke, kenapa kita nggak pakai huruf di awal? Kenapa huruf itu di akhir? Karena pada saat membaca kita membaca suku kata bukan huruf. Kita membaca, bukan membaca huruf. Ya, membacanya kata. Kita membaca kata, kalimat, dan cerita, bukan membaca huruf. Kapan sih anak-anak membaca huruf? Kapan sih kita membaca huruf? Huruf itu dibaca pada saat apa? Kapan kita baca huruf? Menjawab soal. Menjawab soal terus kita ini gambar apa? Oh ini gambar MAJALAH gitu? Jawabannya. Jawabannya. Oh option. Kalau ada pilihan ABC, kalau ada pilihan BS gitu ya. Kapan kita pakai huruf? Kapan?
Nggak pernah. Kapan kita baca huruf? Ketika baca singkatan, Ya. Seberapa sering kita baca singkatan? Jarang kan? Pada saat kita baca SD gitu aja. Tapi yang lainnya kita bilang nggak ini S dan D. Sekolah dasar kita eja nggak SE, C, KA, KO, KO gitu. SDKO LA. Iya, kan nggak gitu kan? Lalu kalau memang misalkan pada saat membaca anak tidak perlu menyebutkan huruf, kenapa kita harus nyuruh anak menghafal huruf? Itulah sebabnya Anemon bikin cara baca ajaib. Karena saya melihat waktu itu nggak perlu, yang nggak penting kita buang. Itu yang menyebabkan kenapa cara baca ajaib cepat. Karena yang nggak penting kita nggak pakai. Tapi kebanyakan metode konvensional yang nggak penting itu masih dipakai. Contoh, harus kenal huruf, harus hurufnya berurutan A sampai Z. Padahal nggak ngefek anak itu bisa cepat baca atau enggak. Ya kan? Bener nggak? Informasi ini harus kalian kuasai. Kalau ada orang tua nanya, Miss, anak saya bisa baca, tapi kok nggak kenal huruf? Kalian harus jawab apa? Kalian jawab apa, yuk? Bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa, mindset orang tua tentang Anemon udah nggak bener. Apalagi mereka nggak tamat di Anemon. Cuma nyisain pertanyaan. Kita menyisakan pertanyaan di benak orang tua. Kenapa kok di Anemon tuh nggak kenalin huruf? Nah, itu yang harus dijelaskan. Di awal, Bu, nanti kita agak berbeda ya kurikulumnya dengan sekolah atau kurikulum konvensional. Harus dijelaskan begitu. Apanya yang berbeda? Mungkin nanti Ibu akan menemukan huruf-huruf kita pakai huruf tertentu. Nanti ngelatih di rumahnya, ikutin dengan cara kita. Karena apa? Nanti pada saat dia belajar tulis bersambung, supaya nggak ngulang lagi. Kalau kita misalkan ngajarin huruf ini, dia akan ngulang lagi, kan susah. Jangan sampai anak tuh merasa sulit untuk belajar. Dia harus merasa mudah untuk belajar, gitu ya. Terus kemudian kita juga nanti akan bisa jadi urutan-urutan huruf-huruf juga kita tidak kenalkan di awal. Karena apa? Karena pengalaman kami, pengalaman di Anemon, mengenal huruf itu aja butuh waktu 1 bulan. Dan kita nggak mau pakai itu, karena tanpa hafal huruf pun anak udah bisa belajar baca. Karena kita ngajarin bacanya suku kata, ngajarin bacanya langsung kata, kalimat, dan cerita, gitu. Jadi itu yang harus kita bilang di awal. Jangan cuma menyampaikan ini paketnya sekian kali. No, itu terakhir. Kalau mereka nanya baru jawab. Ya, meskipun mereka nanya di awal harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan dulu produk kita, kelebihan kita. Oke, misalkan dia nanya, Miss berapa sih biayanya? Oh, biayanya misalkan uang pangkal 300.000, terus SPP 275. Oh, kok mahal ya, Miss? Nah, kalau gitu kalian jawab apa? Kok mahal ya? Kalau tempat saya 5.000 loh per datang. Per datang 5.000, murah kan? Tergantung Bu, murahnya dari mana. Karena kita punya metode yang cepat bisa bikin anak, yang bisa membuat anak itu cepat bisa baca. Kalau dia cepat bisa baca, mungkin kelihatannya di tiap bulannya itu dia mahal. Tapi kalau dikumpulin, bisa jadi anak yang bayar murah ini dia bisa jadi 1 tahun 2 tahun belajarnya. Tapi kalau di Anemon, kalau Ibu ngikutin kurikulumnya, kemudian anaknya juga tidak sering absen, tidak sering pengulangan, kita lebih cepat Bu. Kalau di total bisa jadi kita lebih murah. Dan anak, ini efeknya ke anak loh. Kalau misalkan anak lama, memangnya kita bayar murah, tapi efeknya ke anak gimana? Dia akan ngerasa sulit, akan merasa bosan, akan ngerasa jenuh belajarnya, bisa jadi nggak mau, ya kan? Efeknya ke anak, bukan ke orang tuanya. Jadi kita jelaskan di sana, gitu ya. Demi anaknya, mereka minta libur demi anaknya. Kalau kita nggak bisa jelasin itu, loss, dimanapun loss, pasti loss. Nah, pertanyaannya, sudahkah kalian menjelaskan itu? Kalau belum, tobat. Ya, mulai hari besok kalau ada yang tanya, tanya misalkan, kasih tahu informasi itu. Atau kalian lagi ngobrol-ngobrol sama orang tua, informasikan itu. Terus yang ketiga, yang harus kalian informasikan bahwa tidak boleh ngasih materi atau buku-buku di luar modulnya Anemon selama belajar di Anemon. Sudah diajarin? Aduh, saya lihat tatapan mata. Ini sudah diajarin belum? Hah?
Mulai saya menangis. Miss serius belum diajari, Miss? Apa Miss lupa? Kenapa nggak boleh anak-anak itu orang, kenapa jangan kasih orang tua itu ngajarin buku-buku di luar modulnya Anemon? Karena di buku-buku lain katanya sudah mulai sulit dengan modul-modul yang ada di Anemon. Karena ada materi yang belum dipelajari di buku tersebut. Jadi saya selalu edukasi orang tua saat mendaftar, kalau misalkan sudah mulai belajar les, itu harus mengulang menggunakan worksheet yang kami berikan. Kenapa? Kenapanya itu kenapa? Karena ada materi yang belum dipelajari, contoh kata seperti di level-level selanjutnya. Kenapa nggak boleh mempelajari? Karena masih belum diajarkan oleh Miss. Kenapa? Kan saya bisa ngajarin di rumah. Metodenya beda. Metode yang diberikan di outlet dengan di rumah kan jauh lebih beda. Kenapa nggak boleh beda? Anak akan kesulitan, apalagi akan menghafal huruf. Biasanya kan ada orang tua juga yang memberikan huruf di rumah. Itu nanti orang tua, Miss, kenapa saya ajarin huruf pasti kesulitan? Karena ada seperti itu, saya jelaskan. Karena di sini untuk huruf kami juga seperti yang saya edukasi di awal, di level 4 baru pengenalan hurufnya seperti itu. Oke, benar. Kalau kalian menjelaskan itu benar, cuman kurang dalam. Orang tua tuh nggak paham. Karena kita di level 4 baru mengenalin huruf. Ya kenapa? Kalau saya bisa tanya kenapa anak saya tidak dikenalkan huruf, malu ditanyain sama teman-temannya, malu dites sama orang tua yang lain, huruf aja nggak bisa, katanya di les di Anemon cepat bisa baca, tapi kok huruf aja nggak bisa, malu saya, anak saya nggak tahu huruf. Ya karena nanti hurufnya di level 4, ya kenapa? Kenapa nggak di level 1 aja? Ada nggak orang, mungkin nggak orang tua nanya begitu? Kalau ada begitu kalian harus punya jawabannya. Kenapa anak-anak nggak boleh belajar di luar modulnya Anemon selama dia masih belajar baca di Anemon? Karena kurikulumnya Anemon beda dengan kurikulum konvensional. Ya, kalau konvensional mengenalkan huruf dulu, ada urutannya A sampai Z. Kalau di Anemon kan acak, iya kan? Urutannya beda. Kita punya kurikulum yang berbeda. Nah, kalau dikenalkan sekarang dia udah bisa nih. Kita menumbuhkan rasa percaya dirinya anak. Dengan dia belajar baca di Anemon, dia udah bisa. Pede nggak dia? Itu yang mau kita jaga. Itu yang mau kita jaga. Kenapa orang tua kita larang untuk mengenalin buku di luar modulnya Anemon? Karena kita mau anaknya tetap percaya diri. Kita mau anaknya itu tetap semangat, termotivasi belajar untuk hal-hal apapun berikutnya. Karena dia merasa happy, dia merasa hebat. Perasaan itu yang akan kita pertahankan. Kalau sampai orang tua ngambil buku di luar modulnya Anemon, bisa nggak dia baca? Dijamin nggak bisa baca. Setelah dia nggak bisa baca, apa efeknya? Langsung jadi nggak percaya diri. Begitu nggak percaya diri, apa efeknya? Nggak mau belajar, turun motivasinya, ngefeknya panjang, banyak. Gitu ya. Karena kita ingin mempertahankan rasa percaya dirinya anak bahwa dia hebat. Itu yang kita lakukan. Kenapa orang tua nggak boleh bawa buku dari luar ngajarin? Karena kan orang tua tuh iseng ya. Oh, anaknya udah belajar buku di Anemon, dia nggak tahu kurikulumnya. Wih, udah lancar lo bacanya. Ngambillah buku, koran, majalah, langsung dikasih. Coba baca ini. Langsung anaknya bingung. Kok susah? Kok nggak bisa? Kamu kan udah tak lesin. Udah les lama, kok kamu nggak bisa baca ini? Bisa nggak? Seperti itu. Masuk akal nggak? Setelah itu anaknya merasa, oh kok sulit, saya bodoh, label diri. Setelah dia label diri, maka ya selanjutnya bisa ditebak lah. Mulai tidak percaya diri, mulai tidak termotivasi, les pun nggak mau karena dianggap susah. Itu tuh harus kalian sampaikan supaya tidak terjadi mispersepsi. Orang tua berharap anaknya belajar di Anemon bisa baca menurut persepsi mereka, yang harus kenal huruf dulu lah, yang harus hurufnya beginilah, harus kenal beginilah, bisa dites lah anaknya. Kalau kita nggak edukasi, nah informasinya tidak nyampe.
Itu yang menyebabkan ketidakpuasan. Orang berhenti karena tidak tahu dan tidak puas. Ya. Lanjut lagi, sudah belajar, harus lagi dikasih informasi. Harus lagi diedukasi. Kenapa harus pakai aplikasi? Apa untungnya mereka pakai aplikasi? Itu harus terus-menerus didengungkan. Harus terus-menerus dikasih tahu orang tuanya. Meskipun tidak direspon lah, jangan broadcast ya. Saran saya jangan broadcast. Karena broadcast tuh saya pun sering skip. Bahkan baca aja saya malas gitu. Lakukan sentuhan personal. Selamat pagi, gitu aja. Bu, boleh saya telepon sebentar? Saya ingin menyampaikan tentang itu. Telepon untuk komunikasi. Gimana nih perkembangannya adik? Dan orang tua tuh senang kalau dia baru bulan pertama ya, intenskan komunikasi. Karena orang-orang yang baru bergabung biasanya akan sangat kurius, ketergantungan juga, pingin tahu juga, lebih intens. Kita koordinator tuh komunikasi dengan orang tua. Sudah di bulan kedua bisa lebih jarang, tapi tetap harus. Tapi misalkan kita menyampaikan kepada orang tua tentang kemampuan anak, tidak lebih menarik daripada kejadian-kejadian kecil yang dialami oleh anak. Ngerti nggak? Kemampuan anak, kan biasanya kita broadcast tuh, halo ayah bunda, sekarang adik lagi belajar ini, kesulitannya di sini, ya template lah kita pakai. Itu tidak lebih menarik daripada kejadian-kejadian kecil yang dialami oleh anak selama les terkait dengan kemampuannya dia. Misalkan, Bu, tadi lucu banget deh, adik tadi baca ini, dibaca ini gitu. Terus saya kasih tahu begini. Atau misalkan, Bu, tadi adik kan bilang begini, terus dia ngambil pakai tangan kiri, terus saya bilang, kita harus pakai tangan kanan ya. Kita ajarin begitu. Oh, adiknya ngerti, Bu, cepat banget loh adik belajar gitu. Hal-hal kecil seperti itu akan nempel di benaknya customer. Bukan tentang transaksi, bukan tentang akademik, tapi tentang gimana kita merawat anaknya pada saat dia ada di anemon. Itu yang terpenting. Itu namanya personal touch. Bicara tentang hal-hal di luar dari yang mereka bayar. Mereka bayar nggak kita nyuruh mereka kayak apa tadi? Orang tuanya tadi gimana ya testimoninya itu, diedukasi tentang apa tadi di komodo ya yang orang tuanya puas, terus bilang anaknya dari nggak mau bikin PR gitu ya tadi, apa sih ceritanya? Makanya bisa disuapin. Makanya bisa disuapin. Dibayar nggak kita untuk hal-hal itu? Enggak. Ceritakan hal-hal yang kita tidak dibayar untuk itu. Mereka akan merasa saya dapat perlakuan yang lebih dari missnya, bukan hanya sekedar ramah, tapi dia memperhatikan setiap hal kecil yang terjadi sama anak saya di sana, dan itu akan diingat kini dan sepanjang masa. Saya yakin itu. Kalau kalian cuma broadcast tentang materi, saya yakin besoknya udah lupa, bahkan mereka nggak minat gitu, karena nggak ada sentuhan emosional. Ngerti nggak? Selalu informasikan laporan. Pada saat laporan ini penting sekali loh, yang saya sampaikan tadi ya. Pada saat laporan sampaikan hal-hal yang kita tidak dibayar untuk itu. Tapi hati-hati ya menyampaikan, jangan sampai menimbulkan kesalahan. Konsultasi ya sama Miss Sukma, sama saya juga boleh. Miss, kalau saya sampai ini gimana ya Miss? Oh bagus Miss, lanjutkan gitu. Sebelum karena belum pernah ya. Gitu. Miss, kalau saya sampai ini gimana ya? Lebih baik telepon atau voice note, lebih nyentuh dia, ya. Oke. Itu hal-hal baru yang di luar pakem kita selama ini. Kalau bimbel lain mungkin melakukan broadcast sama seperti yang kita lakukan sekarang, kita nilai tambahnya apa? Kalau kita nggak punya nilai tambah, ya pantas kita sama dengan orang lain. Oke? Sampai tamat. Pada saat tamat perlu nggak menginformasikan lagi? Perlu. Ucapan terima kasih, belajarnya seperti ini, nanti dia akan mengalami seperti ini. Perlu tetap diinformasikan. Keep contact, Bu, nanti kalau misalkan ada yang ini, misalkan kita mau referensi lah, ngasih mereka apa gitu, itu bisa diinformasikan di sana, gitu ya. Udah, begitu. Journey-nya panjang ya. Paham nggak sampai di sana? Apa
sudah kebanyakan? Ada yang belum dimengerti? Ayo. Ayo. Trainer juga harus belajar ini. Kalau nggak gini nggak bisa ngajarin koordinatornya nanti. Training koordinator ini yang harus diajarin. Terutama ini ya. Customer journey harus benar-benar dalam. Kalau nggak dalam, mereka kan pejuang. Istilahnya kita harus kasih senjata. Mereka berjuang harus dengan senjata. Kalau nggak bawa senjata kalah. Ya. Ubah kurikulum trainingnya apa? Yang paling penting itu ini. Yang menghasilkan tuh ini. Oke? Ya. Sekarang bilang makasih dulu sama Miss Ami, tapi minta waktunya lagi 2 kali ya. Hah? Ya, pokoknya kalian rajin bertanya. Kalau kalian nggak tanya, saya nggak tahu harus kasih tahu apa. Ya, kalau Oke. kalian mau japri saya secara pribadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Malah saya senang. Tidak ada yang mengganggu. Kalau anggapannya dulu saya ganggu, bisa nggak ada yang mengganggu. Kecuali saya yang komplain begitu mungkin ya. Kenapa? Mungkin kalau saya yang komplain begitu mungkin. Ya, gitu Ya. ya. Ayo bilang makasih dulu. Makasih Miss Ami. Ya. Ayo yuk, kita hitung ya dulu yuk. Karena saya juga baru dapat ilmu ini. Ayo 1, 2, 3. Terima kasih Miss Ami. Sama-sama. Ya, saya akan senang kalau ilmu yang saya kasih sekarang ini pertama diingat, bukan cuma didengar. Udah? Yang kedua dilaksanakan, yang ketiga berefek untuk kita semua, untuk kalian juga, untuk outlet juga, untuk kita semua. Ya, oke? Zep? Oke. Gimana hari ini? Ayo, siapa nyampein dulu? Yuk bergilir yuk. Karena udah sore. Yuk. Dari Miss Erika, yuk. Untuk hari ini saya banyak sekali belajar mengenai customer journey dari Miss Ami pribadi yang langsung dibawakan oleh Miss Ami. Terima kasih banyak Miss Ami. Dari Miss Ami saya banyak belajar dari yang belum tahu. Sekarang saya jadi lebih tahu lagi. Sudah. Ayo, Miss Tafida. Sebelumnya untuk hari ini senang sekali bisa mengikuti rapat di hari ini karena banyak sekali hal-hal yang belum didapat sebelumnya. Hari ini bisa dijelaskan langsung oleh Miss Ami, terutama dalam hal marketing dan customer journey yang berkepentingan untuk outlet ke depannya. Terima kasih banyak Miss Ami. Sama-sama. Miss Tia mau nyampein Miss Tia? Saya. Iya dong. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Miss Ami atas ilmunya hari ini tentang customer journey ya. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah dengar tentang customer journey, juga sudah pernah mempelajari tentang customer journey. Cuma hari ini bedanya lebih dalam lagi dan lebih detail lagi gitu, dimana banyak sekali insight-insight baru tentang pelayanan customer, dimana ini juga berguna khususnya bagi saya dan juga teman-teman di People Development yang akan nantinya menangani kasus-kasus di cabang mengenai customer. Mungkin ini nanti bisa kita terapkan untuk digunakan dalam membantu cabang-cabang yang mengalami case yang sama gitu. Sebenarnya terima kasih Miss Ami. Oke. Ayo, Baik, Miss. untuk hari ini sangat luar biasa sekali karena dimana saya mendapatkan hal-hal yang baru yang dimana disampaikan langsung oleh Miss Ami, yaitu kita juga perlu menyampaikan atau melakukan hal-hal kecil yang harus kita lakukan dan itu akan berefek pada customer. Seperti itu. Terima kasih Miss Ami. Baik, terima kasih untuk Miss Ami. Saya pribadi sangat luar biasa hari ini karena saya bisa mengikuti rapat untuk materi customer journey lebih tepatnya. Nah, di sini saya bisa belajar lebih mendalam bagaimana menangani customer, bagaimana caranya untuk menghadapi hal-hal yang masih dibilang kecil tapi bermakna, sangat bermakna seperti itu. Terima kasih Miss Ami untuk materi dan pengalamannya. Terima kasih Miss Ami karena hari ini saya mendapatkan ilmu yang baru. Saya sudah lama di sini tapi hari ini mendapatkan ilmu yang baru di mana mempelajari customer journey. Jadi nanti bisa saya terapkan di outlet-outlet besar.
Nah ini tokonya. Selamat sore, saya pertama mau terima kasih sama Mr. Aji karena sudah diajak hari ini untuk ketemu dengan para pejuang yang ada di lapangan gitu ya. Pelajaran pertama adalah sering-seringlah bertemu dengan mereka yang banyak praktik di lapangan sehingga tidak hanya sebatas teori, tapi teori yang kita ajarkan memang benar-benar teori yang berguna. Yang tentu saja terima kasih yang sangat banyak kepada Miss Ami karena sudah mau mengajarkan kembali. Sebenarnya hal-hal yang sangat basic, cuman diingatkan kembali supaya tidak berhenti di kita, ilmu itu tidak berhenti di kita, tapi terus diduplikasi, diajarkan ke tim. Terima kasih banyak Miss Ami, Mr. Aji, dan tim semua yang datang hari ini. Oke. Ini benar-benar ini hal yang luar biasa. Saya sudah ngikutin perjalanan Anemon sampai 15 tahun sampai sekarang. Secara khusus saya masuknya baru-baru akhir ini. Customer journey saya udah dengar beberapa kali, tapi karena saya nggak fokus, akhirnya nggak begitu ingatlah dengan customer journey ini. Makanya apa yang saya sampaikan itu berdasarkan kejadian-kejadian yang di lapangan gitu. Makanya tadi dipertegas lagi dengan adanya customer journey. Sebenarnya koor ini harus mendalami ini ya. Kalau saya tadi apa yang menjadi kendala-kendala teman-teman di lapangan, permasalahan yang di lapangan yang terjadi, itu yang saya bahas. Makanya dapatnya edukasi dan komunikasi. Nah itu ada di informasi. Nah makanya tadi sudah lengkap, tapi saya rasa ini kurang. Harus Miss Ami ngasih saya lagi satu kali lagi tentang ini supaya lebih memahami. Karena saya, Miss Sukma, Miss Ria gitu sama Miss Ninda dan teman-teman lain di People Development, ini memang ini yang basicnya yang harus kita ajari. Ternyata saya baru ingat permasalahan kita terus ngomongin konten itu susah. Tadi banyak hal yang saya dapatkan di sini tentang konten itu, tentang ilmu kemarketingan apa yang harus disampaikan. Ya, dari kendala-kendala yang dihadapi, apa yang perlu kita kasih ke customer. Nah sampai saya ngerekam ini full rekamannya, nanti bisa saya ulang-ulang melihatnya. Nonton YouTube. Gitu teman-teman ya. Makanya saya bilang terima kasih Miss Ami. Mungkin kita perlu minta waktunya lagi sekali karena rasanya ini pendek. Saya rasa saya nggak menyangka Miss Ami akan bisa ngasih materi ini sekarang. Karena makanya saya bilang jam 3 aja cukup, cuma ya 2 jam udah cukup lah waktunya. Tapi ternyata kita dapat hadiah yang luar biasa. Teman-teman agak biasa pulang jam 5, sekarang sampai sudah jam 6:30, berarti hadiahnya luar biasa. Ini bisa dipraktekkan sama teman-teman. Ya, terima kasih sekali lagi sama Miss Ami. Tepuk tangan dulu tadi Kak. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah mau belajar lagi ya, untuk yang muda-muda, yang senior dan sangat senior. Tapi jadi kita harus selalu menginvestasikan waktu kita untuk belajar. Kalau Abraham Lincoln ya, tahu kan, bilang kalau dia dikasih waktu 6 hari ya untuk menebang hutan ya, dia akan pakai waktunya. Kalau Abraham Lincoln tuh bilang gini, kalau saya dikasih waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka saya akan gunakan 4 jam untuk mengasah kapak. Ya. Jadi kalau kalian mau berjuang ya di outlet, gunakan waktu kalian untuk belajar. Karena kalau misalkan kayak sekarang ini kan sebenarnya tidak direncanakan juga, karena saya sebenarnya masih ada tugas di bawah untuk laporan-laporan dan lain-lain. Tapi karena saya mau ikut, nah tidak disangka juga bisa keluar ilmunya juga dari sarangnya gitu ya. Tapi saya pesan sama teman-teman, kalau kalian nggak ngerti tentang sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena kebanyakan orang pingin dapat jawaban, tapi dia nggak bisa nanya, nggak tahu harus tanya apa ya. Kalau udah nggak ngerti, tanya. Maka kalau saya udah dipencet tombolnya, keluarlah semuanya ya. Jadi sering-seringlah memencet tombol gitu ya.
Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk outlet, dan juga untuk banyak orang di sekeliling kita. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Sampai berjumpa lagi kapanpun, diinfokan saja Miss Raji atau Miss Sukma kalau misalkan sekiranya teman-teman di Koor atau teman-teman guru butuh sesuatu, ayo kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss Ami. Sama-sama. Ya, berarti teman-teman nggak perlu khawatir, takut lagi Miss Ami nanti WA. Ayo, Miss